Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai tentang pemanfaatan limbah jeroan ikan nila Oreochromis niloticus sebagai pupuk organik cair atau POC dengan pemanfaatan mikroorganisme lokal kulit pepaya. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Habil Gesang Permana. Saya Yosika Brilian Faustina. Saya Sidian Kesuma. Saya Dia Ayu Novita. Saya Zidan Rifat Nabil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk prinsip pembuatan dari pupuk organik cair sendiri ada pengertiannya, yaitu merupakan pupuk organik yang dibuat dalam bentuk cair, di mana pembuatan pupuk organik ini dilakukan untuk mempermudah proses penyerapan unsur hara oleh tanaman karena kandungan nutrisi dalam pupuk organik cair ini sudah terurai. Nah, prinsip pembuatannya ini didasarkan pada proses fermentasi anaerob yang tidak memerlukan oksigen selama terjadinya proses inkubasi. VOC ini terbentuk melalui proses dekomposisi suatu bahan organik dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Untuk kecepatan proses dekomposisi suatu bahan ini dihasilkan bergantung pada jenis mikroorganisme yang digunakan serta keadaan lingkungan selama terjadinya proses fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan ini berfungsi untuk mempercepat proses degradasi suatu bahan organik yang digunakan sebagai bahan baku pupuk. Hal ini menurut dari penelitian Wicaksono dan juga Rahmawati tahun 2020. Oke, selanjutnya alat dan bahan yang digunakan itu ada beberapa alat yang digunakan. Yang pertama yakni gelas ukur 250 mili, gelas ukur plastik 100 mili, 1000 mili, terus baskom, pisau, telenan, piring, pengaduk, toples plastik, corong plastik, mangkuk plastik, neraca digital, blender, sendok, spatula, saringan, kertas label, kain lap, dan gelas kimia. Kemudian untuk bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk cair ini, yang pertama ada jeroan ikan nila, yang kedua ada larutan gula merah, yang ketiga ada air cucian beras, yang keempat ada air kelapa tua, yang kelima ada tepung ikan, yang keenam ada aquades, dan yang ketujuh ada limbah kulit pepaya. Baik, selanjutnya terdapat prosedur kerja pembuatan mikroorganisme lokal atau mol kulit buah pepaya. Yang pertama, kulit pepaya di blender sampai halus. Lalu kulit pepaya yang telah halus dimasukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Lalu gula merah sebanyak 125 gram yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam wadah. Selanjutnya 500 ml air cucian beras dan 500 ml air kelapa tua ditambahkan ke dalam wadah. Bahan-bahan dalam wadah diaduk hingga homogen, kemudian wadah ditutup dan dilakukan fermentasi selama 7 hari. Lalu, mol yang dihasilkan disaring terlebih dahulu sebelum digunakan. Baik, selanjutnya prosedur kerja pembuatan pupuk organik cair atau POC. Jeroan ikan yang telah disiapkan dihaluskan menggunakan blender. Jeroan ikan yang telah halus dimasukkan ke dalam wadah toples sebanyak 200 gram. Selanjutnya tepung ikan sebanyak 50 gram ditambahkan. Selanjutnya ditambahkan 200 ml kulit buah pepaya dan aquades sebanyak 1000 ml. Lalu bahan-bahan yang telah tercampur dalam wadah dihomogenkan, lalu difermentasi selama 14 hari. Kemudian untuk aplikasi pupuk cair dari limbah ikan nila ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pupuk untuk mendukung pertumbuhan tanaman hortikultura, khususnya dalam sistem hidroponik rakit apung, misalnya pada tanaman sawi pakcoy atau Brassica rapael, menurut penelitian Priyangi et al. 2019. Selain itu, pupuk cair dari pengolahan limbah ikan nila ini juga dapat diaplikasikan untuk pertumbuhan tanaman bayam hijau yang dapat mendukung parameter panjang dan lebar daun, serta berat kering dari tanaman bayam hijau. Penelitian ini dilakukan oleh Sultania dan Pratiwi 2019. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Eh, Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.